Pernah gak sih lo ngerasa gue ngelakuin banyak hal tapi kayak gak maju-maju? Bangun pagi, kerjain sesuatu, mikirin konten, ngedit, atau sekedar ngerjain rutinitas. Tapi ujung-ujungnya malam hari pas lo sendiri muncul perasaan kosong. Lo ngerasa kayak sebenarnya gue ngapain sih? Kenapa hidup gue kayak diem di tempat? Dan lo mikir, apa jangan-jangan ini bukan soal kurang usaha, tapi soal gimana lo ngelihat semua usaha itu. Gue sendiri pernah ngerasain itu, kayak udah ngelakuin banyak, tapi di kepala tetap muncul pertanyaan, gue lagi jalan kemana sih? Kadang yang bikin kita ngerasa stuck bukan karena kita diem, tapi karena kita ngelihat hidup dengan kacamata yang salah. Zaman sekarang tuh ngasih ilusi bahwa makin sibuk sama dengan makin berkembang. Lo buka Instagram, lihat orang posting kerja jam 3 pagi, ikut 5 project sekaligus, produktif tiap hari, akhirnya lo ngerasa kalau lo nggak sibuk berarti lo ketinggalan. Tapi kenyataannya beda, banyak dari kita yang sibuk luar biasa, tapi nggak sadar kalau kita jalan di tempat. Kita ngira kita maju, padahal kita muter di lingkaran yang sama. Gue punya temen, dia rajin banget, dari pagi sampai malam jadwalnya penuh. Kerja, ngurusin komunitas, bantuin keluarga, bahkan kadang sampai nggak tidur. Tapi suatu malam pas lagi nongkrong, gue tanya, lo sebenarnya lagi ngejar apa sih? Dia diam cukup lama, terus bilang, gue nggak tahu Za, tapi kalau gue berhenti rasanya malah lebih kosong. Dan kalimat itu ngena banget, karena ternyata banyak dari kita takut berhenti, karena takut harus jujur sama diri sendiri. Takut nyadar kalau selama ini kita cuma sibuk buat nutupin kekosongan, bukan sibuk buat tumbuh. Akhirnya kita terus bergerak, terus ngisi waktu, tapi bukan buat berkembang. Kita cuma pengen ngerasa ada gunanya, walaupun sebenarnya kita nggak yakin arahnya kemana. Dan jujur, itu bukan pertumbuhan, itu pelarian. Pelarian dari keheningan, dari evaluasi, dari pertanyaan-pertanyaan penting kayak, sebenarnya gue lagi kejar apa? Kenapa gue takut banget berhenti? Lo bisa bergerak setiap hari, tapi kalau lo nggak tahu lo lagi jalan ke arah mana, semua energi lo habis cuma buat muter-muter. Dan yang paling bahaya, lo bisa capek banget, tapi nggak nyampe kemana-mana. Kadang yang paling berani itu bukan yang terus lari, tapi yang berani berhenti sebentar buat jujur ke diri sendiri. Sebenarnya gue lagi kemana sih? Seringkali bukan hidup lo yang mentok, tapi cara lo lihat hidup lo yang bikin semuanya kayak buntu. Lo ngerasa stuck bukan karena lo nggak jalan, tapi karena lo ngerasa jalan yang lo tempuh belum sejauh orang lain. Dan itu muncul karena lo ngelihat kacamata perbandingan. Contohnya, temen lo udah nikah, punya rumah, kerjaan mapan, lo ngerasa hidup lo nggak kemana-mana. Terus kayak konten kreator lain, viewsnya ribuan, lo baru puluhan, langsung ngerasa gagal. Padahal setiap orang punya waktu dan jalur yang beda. Tapi karena kita maksa pakai stopwatch orang lain buat ngukur lari kita selalu ngerasa terlambat. Gue inget banget waktu pertama kali bikin konten, gue pasang ekspektasi minimal 1000 views, banyak like, langsung dapat audiens. Tapi realitanya view dikit, komentar sepi, terus gue mikir, gue payah. Tapi lama-lama gue sadar, yang bikin gue ngerasa gagal itu bukan angka-angkanya, tapi ekspektasi gue yang terlalu tinggi. Terlalu cepat pengen kelihatan berhasil. Ekspektasi yang gak sehat bisa ngerusak proses, bikin kita lupa nikmatin perjalanan. Kita jadi fokus ke hasil akhir, dan semua proses jadi kelihatan gak penting. Kita harus mulai bedain mana kenyataan, mana asumsi. Kadang realitanya gak seburuk itu. Tapi karena kita keburu ngasih label gagal di kepala kita, semua hal kecil jadi terlihat sia-sia. Dan mindset itu berbahaya, karena kalau terus-terusan dipelihara, kita bisa berhenti bukan karena gagal, tapi karena terlalu kecewa sama bayangan kita sendiri. Gue pernah nyoba sesuatu yang akhirnya ngubah cara gue mandang proses. Waktu itu gue ngerasa stuck banget, semua hal yang gue kejar kayak mentok. Akhirnya
gue ambil waktu 1 hari tanpa ngerjain apa-apa. Gue duduk, nulis semua hal kecil yang pernah gue pelajarin 3 bulan terakhir. Dan pas gue baca ulang, ternyata banyak dari hal teknis sampai hal emosional, tapi kenapa gue ngerasa nggak maju? Karena gue ngelihat hasil, bukan proses. Kita sering banget ngelewatin progres kecil yang sebenarnya penting. Lo bisa jadi sekarang pribadi yang lebih sabar. Lo sekarang lebih bisa dengerin orang lain. Lebih bisa milih mana yang layak lo perjuangin dan mana yang cukup lo lepasin. Tapi karena itu semua nggak bisa diukur pakai angka, kita nganggapnya biasa aja. Padahal justru disitulah letak pertumbuhannya. Gue inget momen waktu gue dulu cepet banget marah kalau dikritik. Tapi sekarang gue bisa nahan, bahkan dengerin sampai habis. Dan buat gue, itu perubahan besar. Tapi gak ada yang bisa lihat kecuali diri gue sendiri. Itu kenapa refleksi penting. Karena kalau kita gak ngaca ke belakang, kita bakal ngerasa jalan kita sia-sia. Padahal kita cuma belum sadar bahwa kita udah beda dari yang dulu. Jangan pernah lo remehkan perubahan yang gak bisa diposting. Karena justru itu yang paling ngubah hidup lo diam-diam. Mulai dari sekarang coba biasain nanya, hari ini gue belajar apa? Gue udah berubah di bagian mana dibanding gue yang dulu? Karena yang bikin kita ngerasa stuck, seringkali bukan karena gak ada progres, tapi karena kita terlalu fokus ke hal besar, sampai lupa nikmatin pertumbuhan kecil yang pelan-pelan ngebentuk diri kita jadi lebih kuat. Kalau lo ngerasa stuck hari ini, coba tanya diri lo, apakah gue benar-benar berhenti? Atau gue cuma belum lihat perubahan kecil gue sendiri? Kita sering buru-buru nyalahin arah hidup. Padahal yang sebenarnya perlu dibenerin itu cara kita mandang. Kadang lo ngerasa jalur hidup lo salah. Padahal lo cuma lupa ngasih penghargaan ke diri sendiri atas setiap langkah kecil yang udah lo ambil. Lo boleh ngerasa bingung, lo boleh ragu, tapi jangan langsung mutusin buat nyerah atau putar balik cuma karena semuanya nggak kelihatan jelas sekarang. Kadang justru saat semua terlihat samar, disitulah momen penting terjadi, saat lo belajar percaya sama proses. Gue pernah mikir harus ganti jalur total, ganti bidang kerja, ganti lingkungan, ganti semuanya. Tapi makin gue pikirin, yang gue butuh bukan perubahan besar, tapi yang gue butuh sudut pandang baru buat lihat hal yang udah ada di depan mata gue. Bisa jadi lo nggak perlu ganti tujuan atau pindah kota atau ngulang dari nol. Bisa jadi lo cuma perlu diam sebentar, tarik napas dan jujur. Selama ini gue udah belajar apa aja? Apa yang dulu gue nggak bisa, tapi sekarang mulai gue pahami. Lo boleh pelan, lo boleh nangis, tapi jangan tutup mata dari fakta bahwa lo terus berjalan. Karena yang penting bukan siapa yang paling cepat finish, tapi siapa yang tetap jalan meski dalam gelap. Dan kalau cara pandang lo berubah, dunia sekitar lo juga bakal kelihatan beda. Kalau video ini ngebuka cara pandang lo, share ke temen lo yang lagi ngerasa buntu juga. Dan tulis di kolom komentar, hal kecil apa yang sebenarnya udah berubah dari diri lo belakangan ini. Gue pengen baca satu-satu. Dan kalau lo ngerasa jalan lo lambat, ingat, yang penting bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang tetap jalan.